Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat dimanapun kita berada. Saat ini kita mau satukan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kita satu di dalam Kristus. Berarti
bersuka cita di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, terimalah Bapa pujian kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Selalu aku
pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom semuanya, jemaat Tuhan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, baik bersama keluarga maupun pribadi. Mari kita pagi ini kita kembali melihat bersama-sama, belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing. Dan hari ini saya masih memberikan satu pelajaran buat kita dari Tuhan Yesus tentang perumpamaan. Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Cerita yang tidak asing lagi buat kita. Bagaimana Yesus ingin mengembalikan satu kebenaran yang hari ini, mungkin pagi ini kita perlu renungkan bersama-sama. Dimulai ayat yang pertama, katakan pada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa, dikatakan mereka biasa, mereka semangat, datang kepada Yesus, untuk mendengarkan Yesus. Tapi lihat ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada yang namanya orang Farisi. Siapa orang Farisi? Adalah orang-orang yang mengerti, tahu Alkitab. Orang-orang yang ada di dalam bait Allah untuk mengajar. Mereka yang banyak membaca Alkitab, terlebih ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti hukum dalam Alkitab. Mereka dikatakan menolak kehadiran pemungut cukai. Mereka tidak suka dengan kehadiran orang-orang yang berdosa. Beda sekali. Yesus sangat merespon, sangat mencintai kehadiran orang-orang seperti pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi ahli-ahli Taurat tidak suka. Kembali kepada firman Tuhan pada pagi ini. Seringkali kita pun sebagai anak-anak Tuhan suka pilih-pilih orang. Saya suka dengan dia, saya suka dengan dia, tapi dengan dia saya tidak suka. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi Yesus katakan, kita lihat, Dia tidak ingin membeda-bedakan. Dia sangat merangkul setiap orang yang datang kepadanya. Orang yang mau mendengarkan kepada dia, Dia sangat merangkul. Dia menerima. Berbeda dengan ahli Taurat, berbeda dengan orang Farisi. Dia ingin menyambut orang-orang yang dianggap baik, yang dianggap layak, yang dianggap mungkin selevel dengan dia.
Untuk itu Yesus memberikan perumpamaan, dikatakan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat. Ada kata sesat di sini. Kita lihat bahwa digambarkan bagaimana Yesus memperumpamakan ada 100 domba yang digembalakan dan 1 ekor yang tersesat. Dan Yesus katakan gembala ini akan mencari, dia akan mencari yang 1 ekor itu. Dia akan mencari sampai mendapatkannya. Ini yang luar biasa, teman-teman. Bagaimana Yesus sangat menghargai yang 1 ini. Banyak orang, cukuplah, nggak apa-apa, saya masih punya 99. Yang 1 mah penting. Ya, seringkali kita jujur, mari kita kan seringkali kita pun kurang menghargai hal yang 1 itu dibanding 99. Ya, karena itu mungkin 1 itu tidak berarti, kurang berarti, ya sudahlah, anggap aja. Ya, mungkin saudara hilang itu dianggap ya barang karena tidak berguna. Ya, tetapi Yesus tidak. Ya, karena orang-orang Farisi ini seperti dikatakan yang merasa, wah, aku ini kelompok yang besar. Aku ini seperti kelompok orang yang 99. Aduh, ya orang baik-baik, tidak pernah berbuat salah, melakukan Taurat, selalu ada di dalam bait Allah, selalu mungkin memberikan perpuluhan, selalu beribadah. Apalagi yang kurang? Ya, mereka berpuasa. Ya, apalagi yang mereka lakukan? Doa pagi, siang, sore mungkin dia lakukan ke bait Allah. Kehadiran mereka dengan jubah mereka, dengan aksesoris mereka, orang melihat, wah, ya orang ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Wah, dia datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Oh, dia datang ke bait Allah untuk mungkin melakukan puasa dan sebagainya. Orang melihat. Tapi ketika orang datang kepada Yesus untuk mendengar firman Tuhan, orang Farisi tidak suka. Orang dikatakan ahli Taurat tidak suka. Ya, bagaimana yang 1 orang ini yang sesat ini? Mengapa manusia tersesat? Kita kembali kata sesat ini, bahwa ada sesuatu yang membuat orang ini, domba ini tersesat. Apa yang membuat tersesat? Ya saudara, hari ini saya katakan bagaimana penyesat sudah bekerja di mana-mana. Ya, dari kalangan yang tinggi sampai kalangan yang bawah. Sekarang penyesat ini mulai bekerja dengan luar biasa. Dari orang-orang yang punya kedudukan tinggi, dari orang yang punya status sosial yang tinggi, sampai orang yang punya status yang rendah, sampai orang yang mungkin berpendidikan yang rendah. Penyesatan yang mulai mencari domba-domba untuk disesatkan. Kita tahu bahwa dikatakan oleh Yesus bagaimana dalam Yohanes 8 ayat 44, ini sumbernya. Ya, sumber orang tersesat. Ya, dikatakan Yohanes 8 ayat 44 berkata demikian. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita lihat, ya, ketika orang tersesat, ya, perkataannya adalah penuh dengan dusta. Ya, ketika orang tersesat, perkataannya sudah tidak lagi kebenaran, itu sesat. Ya, katakan, kita lihat, orang tersesat, ya, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang sesat tidak hidup dalam kebenaran. Ya, orang yang sesat dikatakan dia tidak hidup di dalam kebenaran. Kita
bahwa ada orang-orang yang sekarang ini tidak hidup dalam kebenaran. Mereka tersesat. Ya, mereka penuh dengan kebohongan. Hidup dengan dusta, itu sedang tersesat. Siapa yang mempengaruhi mereka? Iblislah yang menjadi bapamu. Sedang diperbudak oleh iblis. Ya, ingat, ada orang-orang yang saat ini sedang diperbudak oleh iblis. Ya, iblis memperbudak sekarang. Bukan hanya orang-orang yang biasa, mungkin seperti orang-orang yang gelandangan diperbudak oleh iblis. Tapi sekarang punya orang yang berpendidikan, orang-orang yang kaya. Ya, mereka pun diperbudak oleh iblis, tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka sedang tersesat, penuh dengan kebohongan, ya, penuh dengan ketidakbenaran. Itu yang tersesat. Gereja, mari kita buka mata kita lebar-lebar. Kita akan coba buka mata kita. Apakah di gereja kita, apa di rumah kita, apakah di dalam keluarga kita ada orang-orang yang mulai hidup dalam kebohongan, hidup dalam ketidakbenaran. Mereka sudah tersesat. Ya, ketika mereka sudah diperdaya oleh ketidakbenaran, ya, sudah tersesat iblis yang menguasai. Saya ingin coba mengangkat hari ini, pagi ini, supaya kita perhatikan baik-baik. Ya, sumber orang tersesat yang pertama adalah iblis. Ya, membuat orang tersesat. Hati-hati, baik pemuda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita seringkali disesatkan karena tadi iblis yang mempengaruhi. Dan lewat apa iblis? Saudara, mungkin ya, bagaimana cara iblis? Untuk sudah bisa membaca dalam Efesus pasal 6, bagaimana roh-roh yang di dunia ini mempengaruhi, ya, roh-roh yang ada di udara ini. Siapa mereka? Ya, iblis dan sekutunya. Ya, kalau baca dalam Efesus katakan peperangan kita bukan dengan darah dan daging, tapi dengan roh-roh yang ada di udara. Itu yang akan mempengaruhi alam pikiran kita, alam bawah sadar kita. Ya, saya percaya kalau banyak orang-orang yang kelihatannya baik, sepertinya baik, tapi ketika pikirannya, hatinya dikuasai oleh iblis, yang kelihatannya baik, tahu-taunya dia melakukan penipuan. Kelihatannya baik, penampilannya baik, perkataannya baik, tahu-taunya mengadakan hal-hal yang pendustaan sebagainya, banyak penipuan sebagainya. Kita lihat ketika orang sudah dikuasai oleh iblis. Ya, hati-hati sumber. Kita harus lawan. Bagaimana kita harus melawan iblis? Ya, yang kedua, sumber yang kedua selain iblis adalah dikatakan Galatia. Ya, Galatia 5 ayat 24. Mari kita akan lihat. Ya, Galatia 5 ayat 24 berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua yang membuat orang tersesat adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Kita lihat sekarang orang, berlomba untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini yang membuat orang tersesat. Yang kedua, kalau tadi iblis yang mempengaruhi alam pikiran kita, yang kedua adalah dari dalam diri kita, hawa nafsu kita, keinginan kita. Hati-hati, katakan. Seringkali mata kita melihat, telinga kita mungkin mendengar, seringkali mulai timbullah hawa nafsu. Timbullah hawa nafsu untuk mengambil barang orang lain, melihat barang orang yang lebih bagus, ya, kita tidak punya. Timbullah hawa nafsu. Luar biasa sekarang. Kejahatan di mana-mana,
orang sudah sesat sekarang, bagaimana tidak lagi menghormati kepada orang tua, tidak ada lagi menghargai kepada istri, tidak menghargai lagi suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak pada orang tua, sudah sesat sekarang. Mereka lebih baik dengan hawa nafsunya. Wah, gara-gara nggak dikasih HP baru, marah. Gara-gara banyak sekarang orang dikuasai hawa nafsu, katakan. Mereka sudah sesat, hati-hati. Gereja Tuhan, perhatikan. Ya mungkin tubuhmu ada dalam gereja. Ya tubuhmu ada dalam gereja, tapi ketika engkau diperdaya oleh hawa nafsu, hati-hati, engkau sudah disesatkan. Engkau sudah terhilang. Secara fisik mungkin kita ada di dalam bait Allah. Secara fisik kita ada di dalam bait Allah. Tapi engkau terhilang. Engkau sesat karena hawa nafsu membutakan orang. Ya. Selain Galatia tadi 5 ayat 24, kita juga baca, kita lihat Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 dikatakan, jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang berhutang, tapi bukan kepada ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita lihat, yang ketiga adalah bagaimana kita hidup menurut daging. Yang kita enakan adalah daging kita, tubuh kita. Yang ketiga, orang tersesat yang saya bagikan pada pagi ini adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan daging. Ya, keinginan daging. Luar biasa. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 18, bagaimana perbuatan daging itu. Ya, perbuatan daging sudah nyata. Luar biasa. Ini yang membuat orang mulai tersesat. Ya, yaitu penuh dengan sesuatu yang ingin memuaskan kedagingannya. Hidup yang dikuasai oleh kedagingannya, sesuatu ukurannya untuk kesenangan daging, sudah sesat. Beda dikatakan kalau kita sudah tidak lagi diperdaya oleh daging. Ayat 13 katakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ketika gereja Tuhan, ya ketika anak-anak Tuhan dikuasai oleh roh Allah, kita sudah mengikuti doa 10 hari. Minggu yang lalu ada hari Pentakosta, gereja dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana gereja luar biasa, penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan api yang betul-betul semangat yang luar biasa. Ada satu gairah pelayanan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Walaupun mungkin secara fisik di gereja mula-mula ditekan, gereja mula-mula mungkin secara fisik mereka tidak bebas, tapi pelayanan mereka betul-betul luar biasa. Bagaimana kisah murid-muridnya ketika mereka hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Kematian mereka, Petrus katakan, kalau Yesus kepalanya di atas, biarlah aku kepalanya di bawah. Lihat kesaksiannya. Secara fisik mereka tidak ada. Awalnya Petrus hanya pintar ngomong doang, beraninya hanya tapi ketika Petrus betul-betul penuh dengan Roh Kudus, bagaimana Petrus kehidupannya berbeda jauh. Bukan lagi untuk menyenangkan dagingnya, bukan lagi untuk memuaskan kedagingan, tapi dia bisa katakan, kalau Yesus kepalanya disalib di atas, saya harus di bawah kepala. Luar biasa. Dagingnya dilawan. Beda sekali ketika Roh Kudus sudah menguasai anak-anak Tuhan. Renungkan baik-baik. Kita bukan hanya ikut ibadah Pentakosta, ibadah 10 hari doa, tapi tidak ada sesuatu yang merubah kita. Tidak ada sesuatu yang membakar kita. Ada Roh Kudus. Nanti aja dikatakan. Saya percaya ketika Roh Kudus sudah hidup dalam kita, memenuhi kita, ada satu gairah, ada satu semangat, ada kesaksian kita seperti dikatakan seperti pelita yang bercahaya.
di tengah-tengah gunung. Orang bisa melihat, ya orang bisa melihat cahaya itu. Itulah kesaksian ketika gereja diberi Roh Kudus. Beda orang-orang yang tersesat, iblis menguasai alam pikiran. Yang pertama, iblis mempengaruhi alam bawah sadarnya. Iblis mempengaruhi kehidupannya sehingga dia hidup dalam disesatkan. Ya. Yang kedua, bagaimana hawa nafsu, penuh dengan nafsu, keinginan-keinginan yang saya katakan luar biasa, tidak bisa dibendung. Ya. Itu hati-hati, hawa nafsu. Kalau orang sudah hawa nafsu, tidak peduli itu anak, tidak perlu orang tua, tidak perlu itu guru, wah sudah. Kalau sudah ada hawa nafsu, kita lihat banyak orang yang tersesat. Yang ketiga tadi, orang yang sudah diperbudak oleh kedagingan. Ya, sesat. Yesus katakan, saya ingin mencari mereka. Cari. Tugas gereja hari ini bukan hanya diam, bukan hanya melihat, bukan hanya tahu yang tersesat, tapi kita diam saja. Cari. Ya, tugas kita sekarang. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mencari mana yang tersesat. Ya, mana orang-orang yang tersesat sekarang? Mari bawa mereka. Dikatakan angkat. Yesus dikatakan bagaimana Yesus mengangkat, memikul, membawa, bukan membiarkan, membawa. Dan dia panggil saudara-saudara, sahabat-sahabatnya. Lihat, ya, domba yang hilang sudah kutemukan. Sukacita yang luar biasa. Ya, itulah renungan firman Tuhan pagi ini. Ya, saya rindu bahwa gereja Tuhan hari ini setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mari kita buka mata kita bahwa banyak domba-domba yang hilang. Ya, banyak domba-domba yang hilang. Tugas kita untuk mencari, temukan mereka. Ada sukacita. Malaikat surga akan bersorak-sorai menyambut satu orang yang bertobat. Harganya luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan siapkan yang perjamuan kudus. Bagaimana karya Yesus, karya terbesar, itulah yang sudah dikerjakan. Mari kita akan sambut dengan perjamuan kudus. Kita akan siapkan di rumah kita yang sudah mengambil roti di gereja, ya, yang mungkin sudah menyiapkan anggur sendiri, ya, silahkan siapkan. Kita akan siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan, mari kita akan dengan pujian, kita sembah Tuhan, yaitu kasih yang terindah. Puji Tuhan, haleluya. Allah yang penuh dengan kasih, yang mau berkarya untuk menyelamatkan orang-orang, domba-domba yang terhilang. Haleluya, kasih yang terindah. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan
pelayanan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Dia mencari domba-domba yang terhilang. Mari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda, remaja-remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, cari jiwa-jiwa yang tersesat. Cari jiwa-jiwa yang tersesat. Bawa mereka kepada Yesus. Biar ada sukacita dalam surga karya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lihat karya Tuhan sampai di kayu salib. Dia ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bagaimana karya Tuhan sampai di kayu salib. Inilah karya Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Mari kita akan berkarya seperti Yesus. Kita lagu ini kembali. Siapkan perjamuan, siapkan roti. Kita akan puji lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, haleluya. Kasih indah. Puji Tuhan, kacauan kita. Biarlah berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudara yang percaya akan amin. Mari kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Karya terbesar-Mu ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena karya terbesar-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai saat ini Tuhan kami masih ada Tuhan. Puji Tuhan. Kami boleh Tuhan berdiri Tuhan. Kami boleh Tuhan menghadap Engkau Tuhan. Menaikkan syukur kami Amin. dengan pujian kami ya Bapa. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Amin. Yang selalu kami rasakan Tuhan Haleluya. apapun keadaan kami ya Bapa. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas Terima kasih. berkat firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menemukan kami Tuhan. Haleluya. Meskipun kami Tuhan saat ini ya Bapa dalam pencobaan Tuhan, kami tidak bisa Tuhan bersekutu bersama Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Kami mungkin tidak dilihat setiap jemaat Tuhan. Kami tidak dilihat mungkin oleh pendeta atau penatua ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan kami boleh diingatkan ya Bapa, supaya kami Tuhan tidak jatuh Tuhan dalam dosa Tuhan. Ya. Kami tidak berpaling dari Engkau Tuhan. Amin. Kami Tuhan mau tetap fokus ya Bapa. Ya. Kami tidak mau Tuhan mendengarkan bisikan-bisikan iblis Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menjadi jauh dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan untuk tetap selalu dekat dengan Engkau ya Amin. Bapa. Amin. Mengandalkan Engkau ya Bapa. Ya. Bersandar kepada Engkau ya Amin. Yesus. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapi Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan ini ya Bapa. Biar Tuhan setiap apapun yang diinginkannya Tuhan, apapun yang sedang dihubungkannya ya Bapa, biar Tuhan semuanya Engkau sediakan ya Bapa. Engkau yang turut campur tangan ya Bapa. Amin. Biar Tuhan semakin hari lagi Tuhan pelayanannya Tuhan untuk jemaat-Mu boleh semakin bertambah, semakin penuh oleh hikmat-Mu ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarganya ya Bapa, Ya. istri dan anak-anaknya ya Bapa. Biar Tuhan tetap Tuhan ada di dalam tangan-Mu, dikasih kesehatan ya Bapa, Amin. pelindungan dan kekuatan ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, gereja kami ini ya Bapa, dimanapun berada Tuhan. Urapi ya Bapa, lindungi ya Bapa, naungi setiap kami ya Bapa. Biar Tuhan kami tetap dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya. Berkat-Mu tetap tercurah atas setiap kami ya Bapa. Kami boleh Tuhan memandang Engkau ya Bapa sebagai Allah yang baik Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Amin. Dan Tuhan, Puji Tuhan. setiap kami boleh tetap bertahan ya Bapa dalam keadaan Amin. apapun ya Bapa. Dan juga memandang Engkau Tuhan, Ya. Allah kami ya Bapa. Puji Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Haleluya. setiap jemaat yang sedang sakit ya Bapa. Ya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sedang kesusahan ya Bapa. Engkau yang angkat mereka, Engkau yang sembuhkan mereka ya Bapa. Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Bapa. Ya Tuhan, Ya. mereka boleh bersukacita Tuhan, karena Engkau ya Bapa, karena mukjizat-Mu ya Bapa. Berdoa untuk setiap Haleluya. tetangga kami Tuhan, keluarga kami ya Bapa. Ya Yesus, Engkau mengurapi Tuhan setiap keluarga kami, tetangga kiri kanan kami ya Bapa. Ya. Boleh juga melihat kami Tuhan Allah adalah anak Engkau ya Bapa. Boleh melihat Engkau Tuhan dalam setiap Amin. kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, Haleluya. kami Haleluya. saat ini ya Bapa masih dalam keadaan COVID Tuhan, tapi biarlah Tuhan Tuhan. Engkau yang tak kapan Tuhan. bangsa ini boleh pun Yesus. ini boleh rendah ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menentukan ya Yesus. Haleluya. Engkau yang pulihkan negara kami, bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus boleh melihat Engkau Tuhan, Puji Tuhan. boleh melihat karya-Mu ya Bapa. Amin. Berkati pemimpin kami Tuhan, dari Berkati, presiden, berkati. wakil presiden sampai yang terbawah ya Bapa. Amin. Biarlah Yesus, mereka boleh berhikmat Tuhan, Haleluya. bikin bijaksanaan Tuhan dalam Benar. membuat keputusan ya Bapa untuk
negara kami ini ya Bapak. Amin. Kami juga Tuhan berdoa ya Bapak untuk setiap program kami ya Bapak, program gereja kami ya Bapak, program diakonia Tuhan yang sedang berjalan ya Bapak. Biar Tuhan kami boleh memberi dengan tulus Tuhan, ini ketulusan hati kami Tuhan untuk membantu sesama kami ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan berkati juga Tuhan orang-orang yang akan diberi nanti Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan bisa menerima dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu ya Bapak. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima supaya pun mereka diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat pun dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati kita dan angkat tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat atasmu. Biar kasih karunia-Nya, perlindungannya, serta damai sejahtera menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah kiranya keluarga dan rumah tanggamu, dan diberkatilah kiranya usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah kiranya kesehatanmu, dan diberkatilah kiranya masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang seiman katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya akan menyampaikan untuk pengumuman untuk jemaat yang akan memberikan persembahan, perpuluhan dan lain-lain bisa disampaikan langsung ke gereja atau ke saudari Musi. Bisa juga melalui rekening yang tertera di bawah ini. Untuk yang kedua, mulai besok Senin tanggal 8 Juni program sosial diakonia kita mulai berjalan. Bagi jemaat yang membutuhkan, silakan menghubungi Bapak Riki melalui WA yang sudah di-share di Suara Gembala, atau juga jemaat yang akan memberikan dana atau barang bisa langsung menghubungi Bapak Gembala dan Saudari Musi. Dan untuk kegiatan-kegiatan gereja lainnya masih dilakukan secara online. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.